Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya sengaja menggunakan baju. Nah, menarik ya bajunya ya. Nah, baju ini memang kalau di mirror dia baru kebaca, tapi kalau misalnya di kamera depan bisa juga kebaca tergantung kita angle-nya. Nah, teman-teman bisa baca sebenarnya apa yang ada di dalam baju ini, yaitu I'm healthy and happy. Nah, mengapa saya memakai baju ini? Ini adalah pemberian dari teman-teman GERD Anxiety Indonesia atau GAI, yang mungkin teman-teman sebagian juga mengikutinya di Facebook-nya mereka. Nah, salah satu hal yang mungkin saya ingin jelaskan pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kita tetap menjaga kesehatan kita ya, dan juga rasa bahagia kita. Ini penting sekali karena keduanya saling berhubungan. Saya sudah sering kali memberikan kepada teman-teman banyak video yang berkaitan dengan bagaimana di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Saya selalu mengatakan tetaplah menjaga kesehatan jiwa dan raga. Ya, kenapa? Karena keduanya saling berhubungan. Nah, ini juga banyak ditanyakan berkaitan dengan diagnosis. Kalau kita melihat problem yang berkaitan dengan masalah diagnosis, seringkali orang itu agak bingung ya. Bahkan teman-teman di sini juga mungkin agak bingung. Walaupun saya sudah berdiskusi ya dengan berbagai dokter, misalnya dokter lambung ya, dokter Kakak Renaldi yang prakteknya di Rumah Sakit Pondok Indah, atau dokter Fari Arial ya. Ari Farial ini memang profesor di bidang gastroenterologi, dan beliau memang mengatakan kalau misalnya untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan lambung dan juga kecemasan, itu sebenarnya saling berkaitan. Tidak heran teman-teman suka diberikan obat yang punya kerja juga di sistem saraf pusat. Prof. Ari sering memberikan juga, kemudian juga Dr. Kakak juga sering memberikan, ya beberapa Prof yang lain juga kadang-kadang memberikan, misalnya contohnya alprazolam, clobazam gitu ya. Nah, ini menyatakan kenapa di dalam pikiran yang sehat akan membantu proses perbaikan di sistem pencernaannya juga. Nah, ini ingin saya tekankan kembali lagi karena banyak sekali pertanyaan yang berkaitan dengan apakah kalau orang yang mengalami gangguan kecemasan itu susah untuk bisa bantu dirinya lebih baik, terutama di sistem pencernaannya. Banyak yang mengatakan sepertinya kayaknya kok masalah lambung saya ini nggak pernah benar gitu. Ada aja sesuatu yang kayaknya tuh bikin saya jadi pusing gitu ya. Kayaknya tuh lambungnya nggak enak, nggak pernah merasa nyaman. Kenapa bisa demikian? Dan itu membuat saya cemas gitu. Tanya kemari bilangnya harus memperbaiki lambungnya dulu. Pokoknya asal lambungnya baik, pasti juga cantik, cemasnya baik. Tapi ada juga yang mengatakan, kok saya udah baik nih lambungnya. Saya sudah datang nih ke dokter spesialis gastro. Beliau bilang nggak ada masalah, lambungnya oke-oke aja. Tapi kok saya masih merasakan nggak nyaman gitu kan, dan rasa cemasnya tuh makin tambah. Nah, ini yang saya sering kali katakan kepada teman-teman di dalam pendekatan psikosomatik medis sejak tahun 2010 saat saya di Amerika diajarkan oleh beberapa profesor di bidang psikosomatik. Mereka mengatakan bahwa kita nggak bisa memisahkan antara otak dengan kemudian badan kita, apalagi misalnya sistem pencernaan kita, yang sebenarnya kalau kita lihat core-nya itu ya, atau batang otak kita ini kan dari atas sampai bawah itu menuju juga ke lambung, itu saraf-sarafnya itu sebenarnya berasal dari satu sistem yang sama saat kita masih di dalam kandungan ya. Kalau kita melihat saat embrio itu batang otaknya itu ya bentuknya kan seperti kecebong itu ya. Yang satu jadinya otak, yang satu lagi jadinya lambung. Dan itu memang sering ditanyakan juga. Jadi nggak bisa dibedakan. Ada istilah brain gut axis. Nah, buat teman-teman yang masih bingung, gimana kok kayaknya dulu tuh saya nggak pernah ngalamin cemas kok. Saya ngalamin cemas ketika saya mulai sakit lambung gitu. Jadi sebenarnya mana yang duluan? Begini ya teman-teman, kalau kita berbicara tentang penyakit, maka ada yang namanya istilahnya komorbid. Komorbid itu berjalan beriringan. Jadi
teman-teman memang punya masalah lambung ya. Saya suka lihat juga tuh di grup GAI ini, di Facebook tuh suka ada yang posting tentang endoskopinya. Endoskopinya ada yang kurang bagus lah, misalnya secara organik ya memang ada masalah. Tapi mereka juga punya kecemasan ya, entah karena dipicu oleh kondisi organiknya yang tadi, misalnya lambungnya yang bermasalah, atau memang karena saking takutnya sendiri terkait dengan masalah yang berkaitan dengan lambungnya tersebut. Jadi ketika ada dua penyakit bersama-sama, maka kita sebutnya komorbid. Jadi lambungnya memang ada, si cemasnya juga ada. Atau memang demikian, seperti yang pernah saya jelaskan, bawaan genetik. Contohnya gangguan panik. Itu 43% itu orang mengalami gangguan panik karena adanya faktor genetik yang cukup dominan. Sehingga ketika ada stresor yang kecil sekalipun, itu bisa membuat kondisinya itu jadi tidak nyaman. Ya, dan itu yang membuat orang itu mengalami kekhawatiran yang sangat berlebihan ketika terjadinya gejala lambung dan juga gejala cemas secara berbarengan. Jadi udah ada nih gangguan cemasnya sebenarnya, cuman belum muncul gitu. Nah, tetapi ketika gejala lambungnya itu terjadi secara berkepanjangan, ya kalau kita sakit lambung biasa mungkin 1-2 hari udah enakan gitu ya. Diare juga begitu kan, paling 2-3 hari udah enakan, lemesnya doang, setelah itu makan vitamin dan yang lainnya. Oke. Ketika terjadi gangguan lambungnya, maka gangguan kecemasannya baru muncul. Yang kita namakan itu terpicu. Nggak heran di dalam praktek, teman-teman yang pernah datang ke praktek saya selalu tanya, kapan dimulainya gangguan cemasnya? Kapan orang ini mulai mengalami gejala kecemasan pertama kali? Karena ini yang perlu diperhatikan. Jadi nggak usah bingung, teman-teman nggak usah bingung. Saya mesti ngobatin yang mana dulu? Apakah saya harus ngobatin gangguan cemasnya dulu? Apa saya harus ngobatin lambungnya dulu? Sama-sama. Ya, saya suka bilang dulu dengan Prof. Ari juga. Sama-sama, Prof. Ya. Iya betul, sama-sama, Dri. Karena kalau misalnya kondisi cemasnya itu tidak ditangani dengan baik, maka gejala lambungnya juga biasanya tidak akan hilang. Begitupun gejala lambungnya. Kalau dia tidak ditangani dengan baik, maka seringkali menjadi pemicu cemasnya gitu. Jadi nggak bisa kita memisahkan satu sama lain. Terlalu kaku memisahkan, pokoknya harus ngobatin lambungnya. Loh, kata dokter lambungnya udah nggak kenapa-napa, terus apa lagi yang mau diobatin? Masa saya harus makan obat terus bisa? Jaga gizinya dengan baik. Jalankan berbagai macam, misalnya kalau teman-teman di GAI ada istilah 3P misalnya. Ya, jaga pola pikir, jaga pola makan, ya, dan jaga pola misalnya istirahatnya atau pola tidurnya seperti itu ya. Itu yang sering diungkapkan, tapi perlu diketahui. Jadi nggak usah bingung ya teman-teman, jangan membuat diri bingung sendiri, karena makin bingung, makin cemas, makin tambah gejalanya. Jadi demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan komorbiditas, berkaitan dengan sebenarnya itu penyakitnya itu yang mana duluan yang harus diobati. Pokoknya sambil jalan beriringan. Maka saya suka bilang kepada teman-teman, kalau memang merasakan adanya kebutuhan untuk berobat ke dokter jiwa, silakan. Kalau teman-teman yang pernah berobat ke Singapura, ke Malaysia, ketika teman-teman ada masalah gastro, mereka suka memberikan antidepresan. Apa itu? Artinya, mereka sendiri menyadari bahwa ada problem yang berkaitan dengan sistem saraf pusat. Di mana kalau di dalam ilmu psikiatri kita anggap sebagai gejalanya perilaku dan perasaan serta pikiran manusia. Jadi nggak usah diperdebatkan terlalu membuat pusing teman-teman, apalagi yang latar belakangnya bukan dokter malah jadi makin bingung gitu ya. Di dalam buku Textbook of Psychosomatic Medicine yang saya punya di depan saya ini, itu sudah dijelaskan begitu detail ya terkait dengan masalah gastrointestinal dan hubungannya dengan pikiran kita. Jadi mudah-mudahan panjang lebar saya jelaskan kali ini bisa membantu ya teman-teman semua. Semoga teman-teman tetap sehat, healthy, dan bahagia, happy. Ya, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.